Perkenalkan, namaku Putra. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adik perempuanku bernama Dina, dan ayahku dulunya adalah seorang manajer di salah satu perbankan swasta yang terletak di kota Bandung. Namun, karena efek krisis moneter yang pernah terjadi di tahun 1998, bank tempat ayah bekerja akhirnya terkena likuidasi. Dan akhirnya ayahku pun memutuskan untuk mengundurkan diri lalu menjual rumahnya yang ada di kota Bandung. Hingga akhirnya ayahku pun mengajak kami untuk pulang ke kampung halaman sembari membuka usaha di daerah Klaten. Ya, di kampung halaman, akhirnya kini kami tinggal di rumah kakek yang sudah meninggal pada tahun 1996. Bisa dibilang rumah tua ini adalah rumah warisan. Namun, sejak kakek dan juga nenek meninggal dunia, rumah ini memang sudah tak terurus lagi. Om dan juga tanteku yang sudah sukses, mereka memilih untuk tinggal di luar kota dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Aku pun sangat bersemangat tinggal di rumah ini. Ya, kala itu aku baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Namun karena keuangan keluargaku belum stabil, ayahku pun akhirnya meminta untuk menunda kuliah selama 1 tahun. Aku pun menerima dan mencoba untuk memaklumi keputusan itu. Akhirnya tinggallah keluarga kami di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan kami sekeluarga yang pulang ke kampung halaman. Mereka sangat senang jika rumah ini sekarang ada yang menempati karena sudah hampir 2 tahun rumah itu kosong dan terlihat sangat wingit. Tapi ternyata rumah itu bukanlah rumah biasa. Ya, karena selama kami tinggal di dalam ruangan rumah ini selalu saja mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Dan tempatnya pun selalu berpindah-pindah. Keluargaku juga sering mengalami beberapa hal ganjil selama tinggal di rumah itu. Setelah sekitar 4 bulan kami tinggal di rumah ini, semuanya masih kuanggap biasa-biasa saja. Walaupun adikku Dina dan juga ibuku sering ketakutan, karena katanya mereka selalu melihat hantu di rumah ini. Aku pun tak peduli. Ya, memang sebenarnya aku juga sering mencium bau wangi di rumah ini. Tapi anggapanku, bau wangi itu berasal dari taman di sebelah jendela kamar. Di situ ada banyak sekali macam-macam bunga dan ada juga bunga kenanga, mawar, melati, dan masih banyak lagi. Aku memang seperti ayahku, tak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Tentu karena takaranku adalah logika. Walaupun desas-desus tetangga mengatakan jika rumah ini angker, tapi faktanya aku justru nyaman tinggal di rumah ini. Bahkan aku pun memilih kamar paling belakang dekat dengan taman dan juga sumur. Aku memanglah sangat suka dengan keheningan karena cocok dengan hobiku yang membaca buku dan juga mendengarkan musik. Meskipun akhir-akhir ini aku sering mengalami hal-hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika, seperti bau wangi dan juga ketukan di pintu itu masih bisa dilogikakan. Sampai suatu hari ada sebuah kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit menerimanya dengan nalar. Ya, waktu itu suasana rumah memanglah terasa berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah ayah dan juga ibu sedikit bertengkar. Entah apa yang kala itu mereka masalahkan sehingga membuat mereka harus bertengkar. Yang jelas saat itu membuatku agak sedikit gelisah dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar lebih awal dari biasanya. Saat di dalam kamar, aku pun mendengarkan musik dari radio tape sembari membaca buku. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Lalu aku mencoba untuk tidur. Namun anehnya, malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Akhirnya aku pun pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi.
Air panas sudah kutuangkan. Akan tetapi ketika aku memasukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba saja dari arah belakang aku mendengar sebuah suara. Shh, shh, dengan nada yang membisik. Sontak aku pun menoleh, namun kala itu tak ada siapapun. Mungkin aku salah dengar batinku. Aku pun kembali mengaduk kopi itu sembari menyesap rokok yang berada di tengah-tengah ujung jemariku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. Shh. Aku menoleh lagi, namun kembali tak ada siapapun di situ. Aku pun langsung bergegas membawa kopi itu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku mulai berpikir jika itu adalah adikku Dina yang mencoba menjahiliku. Tapi Dina sangatlah penakut, mana mungkin dia berani keluar malam-malam, lawang kencing saja ia harus minta ditemani. Aku pun mulai merasa takut waktu itu, namun aku tetap coba untuk menepisnya dengan mendengarkan musik dan membaca buku sambil sesekali menghisap rokok. Lembar demi lembar buku itu aku buka, namun pikiranku kala itu seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Buku yang kupegang seperti hanya kubuka-buka saja tanpa kubaca, dan tiba-tiba terciumlah bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini, tapi biasanya aku hanya berasumsi saja tanpa membuktikannya. Namun di malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku dan berharap jika bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman samping kamarku ini. Akan tetapi setelah aku membuka jendela, bau wangi itu sepertinya tak berasal dari situ. Aku pun mulai berjalan di dalam kamar mencoba untuk memeriksa setiap sudut kamarku. Namun bau itu seperti berkutat saja di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Lalu kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat aku buka, dan ketika aku setengah menutupnya, saat itu tiba-tiba saja aku seperti melihat kelebat bayangan putih yang melintas dengan cepat di hadapanku. Sempat aku terkaget-kaget, segeralah aku tutup dan aku kunci rapat-rapat jendela kamarku. Lalu aku duduk di samping ranjang sembari menenangkan diri. Aku pun meminum kopi buatanku dan mencoba menghisap rokok. Dan tiba-tiba saja bau wangi itu hilang begitu saja, entah kemana. Kemudian aku keraskan volume radio tape. Akan tetapi saat itu aku mulai mendengar suara dercitan. Ya, awalnya aku mengira suara itu berasal dari radio tape, namun setelah aku mencoba mengecilkan volumenya dan aku mendengar dengan seksama, suara dercitan itu ternyata berasal dari arah depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara dercitan itu adalah suara dari mesin jahit yang sedang dikayu oleh seseorang. Ya, memang tepat di depan kamarku ada sebuah mesin jahit peninggalan dari nenek, dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Saat itu aku melihat jam sudah hampir jam 12 malam. Buat apa ibu menjahit malam-malam, batinku saat itu. Dan dengan perasaan yang sedikit ragu, aku pun mulai mencoba memanggil ibuku. Mama. Ya, suara dercitan itu masih ada, namun seperti berhenti sejenak. Aku kembali mencoba memanggil lagi. Mama menjahit ya? Terdengar lagi suara dercitan itu, lalu berhenti lagi. Tak ada jawaban dari ibuku. Aku mencoba memanggil lagi. Mama. Tetap tak ada jawaban dari ibuku. Perasaanku saat itu mulai tak enak, dan disinilah aku mulai merasa sangat penasaran. Namun entah kenapa nyaliku saat itu terasa sangat tipis untuk hanya sekedar membuka pintu dan mencoba melihat keluar kamar. Aku amati ventilasi di atas pintu terlihat terang. Ya, karena tadi aku pun lupa mematikan lampunya. Tapi tetap saja saat itu aku tak berani membuka pintu kamarku, dan akhirnya aku pun mencoba mengintip lewat lubang kunci.
Jadi tepat di depan kamarku adalah ruang makan. Nah, ketika aku mencoba mengintip, saat itu aku melihat sesosok yang sedang duduk bersimpuh di atas meja makan. Aku ingat sekali sosok itu telanjang, bulat, kurus, kering, keriput, lebih seperti lansia, rambutnya putih dan juga jarang. Sosok itu menunduk. Ya, aku yang saat itu benar-benar ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci. Aneh, berkedip saja kala itu aku seperti tak bisa, dan perlahan sosok itu pun mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek tapi matanya menyala. Ia pun menadahkan kedua tangannya dan terlihat payudaranya yang saat itu menggelambir. Aku masih tak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Ya, saat itu aku seperti mematung terhipnotis olehnya. Hingga akhirnya sosok itu berkata, "Hei." Ya, ucap sosok itu sembari menyeringai. Dan pada saat itu aku baru bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci dan langsung terduduk lemas bersandar di balik pintu. Lalu bersamaan dengan itu, pintu kamarku kala itu tiba-tiba saja digedor dengan sangat keras. Dan kala itu aku pun menjadi tambah ketakutan hingga akhirnya aku menangis sejadi-jadinya. Akan tetapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku terus mencoba untuk berdoa tapi lidahku kaku, tak mampu berkata apa-apa. Terus-terusan sambil menangis aku terus merayap-merayap ke arah ranjang. Dengan diiringi suara gedoran pintu yang semakin keras saja, aku pun mencoba meraih Al-Quran di atas meja yang terletak di samping ranjang. Akan tetapi, tiba-tiba saja sosok nenek tua itu telanjang itu seperti turun dari langit-langit dan tiba-tiba jongkok tepat di hadapanku. Dan pada saat itu, pandanganku menjadi gelap, lalu aku pun tak sadarkan diri. Dan ketika aku terbangun, ya aku sudah berada di atas ranjang. Aku pun sempat lega karena kurasa itu hanya mimpi. Akan tetapi ketika aku menoleh ke atas meja yang di samping ranjangku, aku saat itu melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Ya, jika aku semalam pingsan, harusnya saat itu aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku pun mulai merasa bahwa semalam itu bukanlah mimpi melainkan kejadian nyata. Aku segera beranjak dan keluar kamar, dan aku kala itu melihat saat itu ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun sarapan bersama. Jelas sekali pagi itu aku kehilangan selera makan akibat kejadian semalam. Setelah selesai sarapan, ayahku pun pergi mengantarkan Dina adikku ke sekolah. Tinggal aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku sangat ingin menceritakan kejadian semalam kepada ibuku. Namun seperti ada rasa gengsi di dalam diriku karena antara percaya dan tidak percaya. Sebelumnya, ibuku juga pernah bercerita tentang hal-hal aneh di rumah ini. Namun saat itu aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun akhirnya memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibuku. Dan beberapa saat kemudian ayahku kembali setelah mengantarkan Dina adikku ke sekolah. Lalu ayah menyuruh aku dan juga ibuku untuk mandi dan segera bersiap-siap untuk pergi ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu di Bandung, sekarang ayahku membuka usaha toko kelontong di Pasar Induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, maka aku dan juga ibukulah yang biasanya ikut membantu ayah berjualan di sana. Saat berada di dalam mobil, ibuku mulai curiga dengan gelagatku. Lalu ibuku bertanya, "Kamu kenapa sih? Kok sering diem begitu? Kamu sakit ya?" tanya ibuku. Aku mencoba berlagak tenang dengan menjawab, "Gak apa-apa kok, Ma. Gak apa-apa, cuma kurang tidur saja semalam."
Kemudian aku meraih buku di sampingku dan pura-pura membacanya. Lalu setelah tiba di toko, kami pun mulai beraktivitas seperti biasa. Dan singkat cerita, hari demi hari pun terus berlalu begitu saja. Walau tak ada gangguan lagi, namun hari-hariku setelah kejadian itu aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan hanya untuk sekedar membaca komik satu lembar saja, aku tak lagi bisa fokus. Selain itu, ibadahku pun menjadi tak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan juga anak memanglah sangat kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibuku selalu bertanya ada apa denganku. Walaupun aku selalu menjawab tidak ada apa-apa, tapi ibu selalu menanyakan lagi pertanyaan itu di setiap hari, bahkan di setiap saat, seakan ia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Hingga akhirnya semakin hari keadaanku pun semakin tidak baik. Akhirnya aku pun jatuh sakit, mungkin karena pola makan yang buruk dan kurang istirahat. Di dalam sakitku ini, sekali lagi ibuku pun bertanya lagi kepadaku. Disinilah akhirnya aku menceritakan semuanya. Di dalam kamarku, sambil berbaring aku pun mulai menceritakan semua kejadian yang pernah aku alami. Dan tak lama kemudian ayahku pun masuk dan ia juga ikut mendengarkan semua cerita dariku. Aku mencoba menceritakan semuanya, detail demi detail tentang apa yang pernah aku alami. Dan ketika aku menceritakan secara detail tentang sosok nenek tua itu, ayahku pun langsung memotong pembicaraanku. Oh, nenek tua telanjang itu namanya Mbah Cingkrak. Dulu ayah waktu remaja juga sering dijahilin sama dia. Dia itu adalah bangsa jin penunggu sumur belakang yang sudah gak kepake itu. Kata Eyang Kakung dulu, dia ini sebenarnya baik, cuma ya memang suka jahil, terutama kepada orang yang tak kabur dan tak percaya keberadaan dia di rumah ini. Begitulah ucap bapakku. Aku dan ibuku saat itu hanya melongo mendengar segala penjelasannya. Dan ayah bercerita lagi jika di rumah ini tak hanya ada satu penunggu. Aku yang kala itu merasa penasaran, akhirnya aku pun mencoba bertanya kepada ayah. Memang ada apa saja sih ya? Ya, tapi memang ayahku ini orangnya tidak banyak bicara. Ia hanya bicara seperlunya saja. Mendengar pertanyaanku itu, ayah pun hanya menjawab, nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting kalian jangan takut ataupun tak kabur selama tinggal di sini. Dan jangan lupa, jangan pernah tinggalkan ibadah. Ayah saat itu lalu beranjak pergi keluar kamar. Tinggallah aku dan ibu di situ. Aku dan juga ibu saat itu hanya tertegun mendengar semua penjelasan dari ayah. Kami pun saling tatap. Aku tahu ibu pasti takut, tapi saat itu ibu mencoba tetap menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya, karena aku demam, aku pun memutuskan untuk tidur ditemani ibu. Dan malam itu, aku seperti gelisah, tidak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikkan posisi tidurku, merasakan badanku yang pegal-pegal ini. Saat itu, aku melihat ibuku sudah tertidur nyenyak di kasur lantai di bawah ranjangku. Aku mencoba melihat jam, saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun meraih sebuah buku, lalu ku membacanya. Walau saat itu kepalaku terasa pusing, akhirnya aku pun merasa agak mengantuk. Dan disinilah aku sudah merasa ada keberanian. Aku sudah tak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku kembali membaca buku itu berlembar-lembar sampai tiba-tiba aku kembali mencium bau wangi itu. Tapi entah kenapa, setelah mencium bau wangi itu aku merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Akhirnya aku pun tertidur dan lalu bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu lagi dengan sesosok nenek tua itu.
Tapi kali ini ia tidak telanjang, ia mengenakan kebaya putih. Di dalam mimpiku ia datang masuk ke kamar lalu menghampiriku. Saat itu aku yang sedang rebahan di ranjang, tiba-tiba saja dengan kasarnya ia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan mencoba memberontak, tapi nenek itu sepertinya tenaganya sangatlah kuat. Dengan satu tangan saja ia berhasil melemparkanku ke pundaknya dan lalu menggendongku. Aku masih memberontak tapi tak bisa. Ia terlalu kuat dan akhirnya aku pun digendongnya berjalan menuju ke sebuah sumur lalu menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu mencengkram bahuku kuat sekali. Dengan nada marah, ia pun berkata, "Sudah, menurut saja, ingin sembuhkan kamu?" Itulah kata yang paling aku ingat. Kemudian nenek itu mengambil air di sumur itu lalu memandikanku, menyiramku saat itu sebanyak 3 kali. Ya, aku ingat hanya 3 kali dan aku pun terbangun dari mimpi buruk itu dengan keringat yang bercucuran. Tapi anehnya di situ badanku merasa baikan. Aku memegangi kepalaku, demamku juga sudah turun dan badanku sudah tidak lagi terasa pegal-pegal. Dan di saat itu aku melihat ibuku masih tertidur dengan pulas, lalu aku pun melanjutkan tidur lagi. Keesokan harinya setelah aku terbangun dari tidurku, keadaan badanku yang jauh lebih segar ini, aku pun tak henti-hentinya pikiranku bertanya-tanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh ayah bahwa sosok Mbah Cingkrak merupakan sesosok nenek tua itu adalah jin yang baik, meskipun terasa kasar dan menyeramkan. Tapi apakah dia yang menyembuhkanku sakitku? Aku pun tak tahu pasti. Yang jelas setelah mendapat nasihat dari ayah, memang saat itu aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut itu masih ada, tapi aku terus memaksakan aku harus berani. Dan pada saat itu ayah kembali bercerita. Dulu sewaktu ayah masih kecil, ayah juga sering melihat sosok Mbah Cingkrak. Bahkan sosok itu sering menuntun ayah saat ayah tertidur. Ya, sosok Mbah Cingkrak itu telah ada sebelum rumah itu dibangun. Karena sebelum membangun rumah, terlebih eyang membuat sebuah sumur terlebih dahulu. Dan disitulah sosok Mbah Cingkrak tinggal dari zaman dulu hingga saat ini. Ya, itulah pengalamanku tinggal di rumah eyang. Namun setelah seiring berjalannya waktu, aku bersama keluarga pun mulai terbiasa hidup berdampingan dengan sesosok tak kasat mata. Eyang dan juga ayah biasa menyebut sosok itu dengan nama sebutan Mbah Cingkrak. Entah apa artinya, aku pun tak tahu dan ayah pun tak menjelaskan. Yang jelas sosok itu merupakan penunggu rumah yang kami tempati. Percaya atau tidak percaya, sosok tak kasat mata itu memang benar nyata adanya. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.